lagi. Oh ya, isu apa? Supaya Indonesia juga menghormati mereka. Mikir, jangan melongo aja. Tenang Mak, tenang Mak. Masa kalian ini nggak malu dihormati oleh banyak negara? Sampai begitu mereka mintanya, supaya jangan kelihatan Indonesia itu tidak menjadi kesatuan lagi dari mereka. Coba kalau kamu, ini semua ada di tempat duduk saya sebagai presiden kelima. Apa yang kalian Ini ada berita menarik yang pastinya terupdate. Tadi ada sidang tahunan MPR, Pak Jokowi hadir, tapi saya menemukan momen-momen unik yang dimana Pak Jokowi sangat-sangat dihargai. Ingat, sangat-sangat ya guys. Berarti begitu dihargai dan juga dihormati. Dan ada pula momen yang dimana Bapak JK ya guys ya, yang dulu bilang, "Hei para teremul-teremul." Saat ketemu Pak Jokowi, sempulok kayak apa guys? Meminta Pak Jokowi untuk foto bareng. Berarti Bapak JK ngefans juga kepada Pak Jokowi ya guys. Orang percaya engkau ada videonya ya guys ya. Ada pula yang dimana Presiden Prabowo ya guys ya, yang sudah dikatakan berulang kali oleh para pembenci dan juga pecinta Pak Jokowi yang dikatakan ya Prabowo Jokowi pecah kongsi. Fakta dan kenyataannya bukan Pak Jokowi yang menjawab, akan tetapi Pak Prabowo yang menjawab sendiri bahwa mereka berdua tidak pecah kongsi. Bahkan, apa guys? Ya, Presiden Prabowo seperti biasa ya guys ya, hormat duluan kepada gurunya. Suhu bos, suhu loh ini loh. Jadi untuk para pembenci, ya panaslah dikau sekarang melihat video ini ya guys ya, karena ada Mak Banteng. Mak Banteng yang lagi dan lagi ngamuk itu ya guys ya. Masalah apa ya nanti kita lihat sama-sama. Bahkan ada Bestaris Barus ya guys ya, yang menyinggung Partai Kebo. Plus, ini yang wajib kita simak ya guys ya. Kemarin kita lihat Denny Indrayana ya guys ya, yang mengutarakan sayembara 1 miliar. Dan banyak sekali orang yang mempertanyakan duit dari mana itu. Lah Siki diturunkan menjadi 199 juta rupiah. Lah harap diturun, harap orang tetap kita mempertanyakan duit dari mana itu. Tapi yang luar biasa di sini ya guys ya, negara ya guys ya, sekali lagi nih, negara kasih sayembara untuk membuktikan dugaan kasus dari Denny Indrayana. Ingat bro, negara yang katanya akan memberikan imbalan 300 miliar untuk mengusut kasusnya Denny Indrayana. Benarkah seperti itu? Kita tonton bersama-sama. Oke, tanpa panjang lebar, yuk kita simak dulu videonya. Oke guys, lihat ya guys ya. Nah, ini yang awal mula guys. Tuh, lihat ekspresinya Bapak JK ya guys. Nah, tuh, kan? Minta foto guys. Luar biasa ini. Mantap kali ya guys ya. Jan, auranya itu loh masih saja. Aura apa guys? Kalian bisa jawab sendiri. Soalnya apa? Kalau saya jawab sendiri, ada yang panas guys. Akeh sing ora terima ya guys. di
tengah isu hubungan keduanya retak, kedekatan justru ditunjukkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Momen ini terekam dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD RI pada Jumat 14 Agustus 2026. Setelah berpidato, Prabowo menyalami satu persatu para presiden dan wakil presiden terdahulu, termasuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tampak Prabowo awalnya memberi hormat pada Jokowi kemudian membalasnya dengan memberi hormat. Setelahnya, keduanya juga terlihat bersalaman. Prabowo dan Jokowi juga tampak berbincang singkat. Keduanya bahkan sempat tertawa bersama. Jokowi juga terlihat mengacungkan jempol pada Prabowo. Kemudian Prabowo melanjutkan dengan menyalami Wakil Presiden ke-11 RI Budiono. Di momen ini, Budiono juga memberikan gestur jempol di hadapan Prabowo. Prabowo pun melanjutkan dengan menyalami Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh hingga sejumlah pejabat tinggi lainnya. Luar biasa ya guys ya. Nah, ini guys. Apa itu? Tangan siapa yang hormat duluan guys? Pak Jokowi pengen salaman. Cempulke presidennya pengen hormat disit kepada Sang Maha Guru ya guys. Panas ya. Aja panas. Soalnya apa? Ciki lagi musim panas ya guys. Luar biasa ini ya guys ya. Aduh Cang, isu miring tentang mereka berdua ya guys ya, gagal total guys. Apalagi Mas Gibran pun sekarang sudah sejajar ya guys ya. Ini baru mantap ini. Jadi untuk para pembenci ya bisa usahane kalian mikir lagi. Oh ya, isu apa? Supaya Indonesia juga menghormati mereka. Mikir. Jangan melongo aja. Tenang Mak. Masa kalian ini nggak malu dihormati oleh banyak negara? Sampai begitu mereka mintanya supaya jangan kelihatan Indonesia itu tidak menjadi kesatuan lagi dari mereka. Coba kalau kamu ini semua ada di tempat duduk saya sebagai presiden kelima, apa yang kalian katakan? Coba pikir. Kalian mau ngapain kamu? Kalau Anda semua duduk di tempatnya Mak Banteng Bejal sebagai presiden kelima itu ya guys ya. Ngapa Rika? Bejal tulis yang kolom komentar. Ayo sini saya tantang. Waduh. Masukkan itu ke arsip. Lu yang dia bertanggung jawab bukan karena orangnya, karena dia kan ketua arsip. Kebanyakan kan orang mikir saya jenderal blak-blak. Padahal apa? Bukan karena jenderalnya, bukan karena orangnya, tapi kan tugasnya. Saya nggak takut nggak dibilang lagi presiden kelima. Saya hidup kok. Mak Banteng, Megawati tidak takut tidak dibilang presiden kelima. Tapi yang pertama nyebut presiden kelima kan Mak Banteng ya. Masa kalian mau jadi kayak begitu? Anak muda yang ada di belakang-belakang itu mikir gitu loh. Coba toh, gimana saya nggak gitu. Kalau saya laki, maaf ya, saya udah suka bilang, kalau saya laki-laki yang memble itu saya tamparin semua. Betul. Lah tapi kok saya bilang sama ibu saya kok. Apa? Dulu, ibu, kenapa saya mana ngerti ya aku bahwa laki ada perempuan ya. Nah saya kan nomor 2. Jadi saya nanya, kenapa saya jadi kayak ibu itu, maksudnya perempuan. Terus memangnya kenapa? Kamu bagaimana? Saya mau kayak bapak sama kakak laki. Saya tuh buka pikir-pikir sekarang, yang emang bener-bener gua nih mestinya laki. Cuman asal jangan apa namanya, yang sekarang nih disebut opo iku yo. Bukan, kalau di itu kan Inggris, kalau di kita ada kok. Bukan. Opo yo, bentar saya cari sendiri. Lupa. Lalen ya Yum, aduh, biungnya kelalen guys. Tapi ya, aduh, masa iya sudah dikaruniai sebagai wanita ya guys ya, malah pengen jadi laki-laki.
Oh, pantasnya saya laki-laki. Duh, Jan. Gimana guys? Ini Mak Banteng. Sepertinya ya guys ya, kalau dari ucapannya kan dia bilang saya ingin jadi laki-laki, berarti secara tidak langsung ya guys ya, tidak suka menjadi perempuan. Dan Mak Banteng pun bilang, oh memang pantas, saya adalah laki-laki. Tenang. Aduh, jangan. Saya sayangkan begini. Ada partai politik yang mengklaim bahwa kami punya sekolah partai yang terbaik, tapi kader yang dilahirkan adalah tukang maki-maki. Ini sangat disayangkan. Ini aset bangsa sebetulnya mereka itu. Tetapi mengklaim sekolah partai kami yang terbaik, tapi yang dilahirkan dalam mereka mungkin berkompetisi satu sama lain supaya mendapatkan perhatian dari prinsipalnya adalah bagaimana caranya siapa yang paling busuk memaki Jokowi. Ini lucu. Partai apa itu? Hah? Bang Rey yang tanya, bukan aku. Bang Rey yang tanya. Aku pun bertanya. Aku sampai hari ini bertanya-tanya karena mungkin secara struktur dia nggak ada di dalam itu. Apa sedang berkompetisi untuk masuk ke dalam, itu pun kita nggak paham. Saya kira itu bukan partai yang sedang dilirik oleh PSI kan? Partai apa itu? Partai apa guys? Partai apa? Ingat, yang tahu ditulis. Sayembara hari ini Jumat tanggal 14 Agustus tahun 2026 kita buat sayembara. Sayembara yang pertama adalah barang siapa yang bisa menangkap dan memenjarakan Denny Indrayana akan dibayar oleh negara sebanyak 350 miliar sebab si Denny Indrayana ini adalah seorang koruptor. Jumlah korupsinya adalah sebanyak 350 miliar yang sampai saat ini belum tersentuh hukum sebab dia melarikan diri dan bersembunyi di dalam gua kegelapan yang tiba-tiba sekarang muncul di atas permukaan laut dalam kondisi oleng. Sayembara yang kedua adalah barang siapa yang bisa menunjukkan ijazahnya si Denny Indrayana ini yang katanya dia adalah seorang pakar hukum akan diberi hadiah oleh negara sebanyak 350 miliar. Wow. Karena si Denny Indrayana ini sok-sokan membuat sayembara yang berisi bahwa siapa yang bisa menunjukkan ijazah SMA-nya Mas Gibran akan dia beri hadiah 100 juta yang ternyata seekor nyamuk pun tidak ada yang menggubris, tidak ada pesertanya sehingga dia sangat kecewa dan menaikkan isi hadiah sayembaranya sekarang menjadi 199 juta. Lah, kau tanggung 1 juta lagi. Oh, katanya yang 1 juta lagi yang mau dibikin untuk biaya pengobatan si Denny Indrayana sebab dia sudah hang. Demikianlah sayembara ini kita adakan, maklumlah. Sebab si Denny Indrayana ini kan masih kecil dan tetap kecil karena dosa-dosanya sehingga dia suka main sayembaraan. Sekian dan terima kasih, salam waras. Gue, ada sayembara guys, 350 miliar bagi siapa yang bisa memenjarakan Denny Indrayana terkait dugaan korupsi Cat Y ya guys ya. Kalian ada yang mau ikut? Tuh, ibu ini bilang sayembara dari negara ya guys. 2020 Denny Indrayana itu ikut pilkada, pilgub. Oh, 2020 udah ikut? 2020 ikut, kalah. 2020 dia kalah dan dia melakukan gugatan ke MK. Yang ketua hakimnya MK itu Anwar Usman. Oh, gugatannya mungkin karena merasa dicurangi. Merasa dicurangi karena dianggap bahwa selisihnya nggak begitu besar, nggak begitu banyak. Dia lakukan gugatan di MK dan kalah. Dan ketua hakim MK-nya waktu itu Anwar Usman. Paman ini ya. Paman kan gitu ya. Jadi Disebut pamannya Gibran ini yang dulu belum jadi paman. Oh, waktu itu belum jadi paman dan harus kita tahu juga testimoni dari para penggiat hakim konstitusi dan lain sebagainya itu menyampaikan bahwa Anwar Usman itu termasuk hakim konstitusi yang sangat punya memegang sekali idealisme, integritas dan lain sebagainya. Jadi ketika dia memutuskan tentu dengan pertimbangan yang sangat-sangat rasional. Lalu 2024 ini udah kalah nih, udah pecundang nih kan. 2024 dia mulai lagi coba untuk
mempertaruhkan hidupnya masuk ke dunia politik dengan maju sebagai calon legislatif. Dari Partai Demokrat. Waktu itu dari Partai Demokrat atau saya lupa ya, apa Mas Nasdem apa ya. Kalau untuk pilkadanya kan Nasdem waktu itu ikutan juga support dari Demokrat kalau nggak salah. Nah dia maju caleg, kalah juga. 2 kali kalah ya. 2 kali kalah, cuman dapat dukungan suara sekitar berapa puluh ribu gitu. Kayaknya 26 ribu. 26 ribu. Baca tuh. Iya 26 ribu ya, 26 ribu kecil sekali kan gitu ya. Nah itu kalah juga. Yang akhirnya itu yang menyebabkan dia hidup di luar negeri sebagai supir taksi online. Wah, guys, ini Indrayana. Supir taksi online. Ya benar, berarti saya mempertanyakan dari mana uang 199 juta itu ya guys ya. Bahkan dia pernah menyebut 1 miliar gue. Oh, cembulke supir taksi online guys. Benarkah berita ini ya guys ya? Kalian bisa cek sendiri nanti di Mbah Google ya guys. Sakit hati ya, sakit bro. Jadi keluar ke Australia itu bukan dalam rangka merantau, benar-benar merantau, tapi Ya, untuk keluar dari situasi dan kondisi yang dialami itu ya. Frustasian lah dari dalam hal politik gitu loh, gitu ya. Kan begini, orang yang memang sudah membangun dirinya, pertama dari praktisi hukum, orang yang memang kita lihat sebagai akademis, orang yang akademik sekali cara berpikir dan sebagainya, lalu masuk dunia politik diambil oleh SBY sebagai wamen, kan begitu ya, waktu itu. Yang akhirnya dia tergoda dalam dunia politik. Wah ternyata enak juga ini. Dia kan candu nih politik nih. Tapi ketika dia bertarung 2020 kalah, dia bertarung di 2024 kalah secara politik, mengecewakan pasti, sakit hati pasti. Nah itulah yang menstimulus, membangun tendensi atas ketidaksukaan dia terhadap Mas Wapres, terhadap Pak Jokowi. Karena yang ada di benak dia, nasib politik dia itu karena memang disebabkan juga faktor Pak Jokowi atau Mas Wapres. Yang sesungguhnya sebenarnya ya karena memang nggak mampu, Ben. Orang kalau mampu ya menang. Betul. Gitu loh. Weh, kerumbo malah rekam jejak kayak Denny Indrayana dibongkar kabeh. Jadi kembali lagi ke kalian semua ini ya guys ya. Para pembenci Pak Jokowi itu dilandasi karena sakit hati. Padahal mereka berdua, Pak Jokowi dan Mas Gibran ya guys ya, itu tidak tahu menau. Tapi para pembenci taunya ini gara-gara Jokowi, ini gara-gara Gibran. Aduh, wis angel. Kalau sakit hati akan dibawa modal, ya guys. Oke, sekian. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YouTuber Nusantara bersama, suarakan kebenaran untuk Indonesia. Semua kata-kata Jokowi selalu viral di negeri ini. Ucapan penuh makna dan arti menggema luas ke seluruh negeri. Saya akan lawan, terdengar lantang, menggetarkan hati semua orang. Bukan takut, bukan menyerah, berjuang teguh demi Indonesia. Dari rakyat untuk rakyat, semangatnya tak pernah padam. Petuahnya menjadi pengingat agar kita tetap berpegang pada kebenaran. Saya akan lawan, kini menggema di udara. Saya akan lawan, menjadi semangat Indonesia. Lamun siro sakti, ojo mateni. Lamun siro banter, aja disikir. Lamun siro pinter, ojo minter.
bekal dalam kehidupan ini. Jangan merasa paling hebat, jangan merendahkan sesama rakyat. Kalau kuat jangan menyakiti, kalau cepat jangan mendahului, kalau pintar jangan membodohi. Itulah pesan yang selalu diingatkan kini. Saya akan lawan, kini menggema di udara. Saya akan lawan, menjadi semangat Indonesia. Lamun siro sakti, ojo mateni. Lamun siro banter, ajan disiki. Lamun siro pinter, ojo minteri. Memang petua sakti Jokowi. Saya Blacker Majenang bernyanyi untuk suarakan kebenaran negeri. Dengan musik dan suara hati kami terus melangkah tanpa henti. YouTuber Nusantara selalu ada bersama rakyat Indonesia, bersuara dengan karya nyata untuk Indonesia tercinta. Saya akan lawan, bukan untuk mencari musuh. Saya akan lawan, demi kebenaran yang teguh. Lamun siro sakti, ojo mateni. Lamun siro banter, ajan disiki. Lamun siro pinter, ojo minteri. Petua sakti Jokowi. Menggema lagi, Blacker Majenang tetap bernyanyi. YouTuber Nusantara selalu menemani, suarakan kebenaran dengan hati. Indonesia maju sampai nanti. Saya akan lawan, menggema di udara. Petua sakti Jokowi untuk Indonesia.